야, 야, 너 군대 안 갔다 왔어? 어? 저 김 작가가 무슨 잘못을 했는지. 이 새끼 스파이야. 스파이? Film ini berlatar di Korea Selatan pada tahun 2000-an. Pada saat itu, seorang komandan dari Badan Intelijen Korea Selatan atau disebut NIS, ada seseorang bernama Jokdo datang ke sebuah panti asuhan. Dia mencari Jun, anak SD yang baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Dia datang dengan niat untuk mencari kandidat baru yang akan dilatih menjadi agen rahasia dalam suatu program bernama The Shield. Program ini dirancang khusus untuk melatih agen rahasia baru dan menjadikan mereka mesin pembunuh yang sangat mematikan. Setelah melihat potensi yang dimiliki Jun secara langsung, Dokjo memutuskan untuk memasukkan Jun ke dalam program The Shield. Jadi guys, Jun ini bukan sembarangan bocil. Dia memiliki dasar bela diri taekwondo yang dilatih langsung oleh ayahnya yang juga meraih medali di Olimpiade. Namun, Jun sebenarnya tidak berminat sebagai agen rahasia karena cita-citanya adalah menjadi seorang penulis komik. Setelah beberapa tahun berlalu, Jun telah berkembang menjadi agen rahasia paling mematikan di Korea Selatan. Suatu malam, Dokjo, si pemimpin dari The Shield, memimpin rapat tertutup di markas NIS. Mereka bertujuan menangkap seorang buronan bernama Jason. Jason ini adalah seorang mafia kelas kakap Korea Selatan yang akan kabur ke Rusia. Untuk memancingnya keluar dari persembunyian, Jun diberi tugas oleh NIS untuk menangkap Simon, yaitu adik Jason yang lokasinya sudah berhasil dilacak. Tujuannya yaitu menjadikan Simon sebagai umpan agar Jason keluar dari tempat persembunyian. Meski berada di tengah rapat yang penting, Jun tampak santai dan bahkan sempat menggambar. Setelah rapat berakhir, tanpa membuang waktu, Jun dan timnya langsung bergegas untuk menjalankan misi mereka. Singkat cerita, Jun sukses menjalankan misinya dan berhasil menangkap Simon. Ketika kembali dalam misi itu, Jun malah melanjutkan hobinya, yaitu menggambar. Setelah itu, Jun pergi ke ruangan interogasi untuk menemani Dokjo. Tak lama, muncullah seorang bocil kecil bernama Chul. Dia ini merupakan calon anggota baru dari program The Shield. Terlihat dari wajahnya, Chul ini sangat mengidolakan Jun sebagai sosok panutan agen rahasia. Setelah menerima informasi dari Simon, Jun diperintahkan untuk segera mengejar Jason pada malam itu juga. Dengan menggunakan helikopter, Jun dibawa ke Laut Korea yang saat itu tengah dilanda badai. Sebelum beraksi, Jun tidak lupa memberikan lukisan wajahnya pada pilot helikopter sebagai kenang-kenangan. Karena dia memiliki firasat buruk bahwa kali ini mungkin adalah misi terakhirnya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Jun melompat menggunakan parasut di tengah badai. Sayangnya, nasib tidak berpihak kepada Jun. Parasutnya itu tidak mengembang dan dengan keras dia terhempas ke laut. Sang pilot yang menyaksikan tragedi ini menyimpulkan bahwa Jun pasti tidak akan selamat. Hari berikutnya, NIS menggelar pemakaman untuk Jun meskipun jasadnya belum ditemukan. Jadi mereka secara simbolis mengubur peti kosong di pemakaman para pahlawan. Akan tetapi, di sisi lain di perairan Korea, terlihat Jun selamat dan sedang berenang. Jadi terungkap bahwa tragedi itu sebenarnya hanyalah skenario yang diatur oleh Jun untuk menciptakan kesan bahwa dia telah meninggal. Padahal Jun hanya ingin pensiun dari profesinya sebagai agen rahasia dan beralih menjadi seorang penulis komik. Sudah 15 tahun berlalu sejak Jun melaksanakan misi terakhir sebagai agen rahasia. Saat ini, Jun memiliki hidup baru dan tetap menjaga rahasia identitasnya. Dia kini hidup bahagia bersama istrinya yang bernama Mina dan putrinya yang bernama Kayong. Namun, kehidupan baru Jun tidak berjalan semudah yang dia bayangkan. Dia dan keluarganya tengah dihimpit oleh kemiskinan. Pada suatu pagi, Jun kembali membayangkan ke masa kejayaannya sebagai agen rahasia.
Hal ini membuat Ada rasa menyesal dengan keputusan yang dia ambil 15 tahun yang lalu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Panggilan itu berasal dari editor Webtoon, yaitu tempat Jun biasa menyerahkan karya komiknya. Begitu Jun mengangkat telepon, editor itu langsung mendesaknya untuk segera mengirimkan lanjutan cerita komik yang sudah terlambat. Editor itu mengancam untuk memotong gaji Jun jika dia tidak menyerahkan lanjutan komik hari itu juga. Selang beberapa saat, Mina datang dan semakin menambah kekacauan karena Jun lupa membayar tagihan air dan listrik dan dengan cepat memohon maaf kepada Mina. 결혼도 그냥 가서 내기만 하면 되잖아. 아니 진짜 이거 죽겠어. 와, 도리도 앉아봐. 일하다 쓰러져. 괜찮네. 됐어. Kini Mina harus menjadi tulang punggung keluarga selama Jun mencoba mengejar impiannya menjadi penulis komik. Mina ini bekerja sebagai guru seni lukis di sebuah sanggar lukis. Namun ya penghasilannya tidak cukup besar. Sebelum berangkat kerja, Mina memberikan sebagian uangnya untuk membayar tagihan dan meminta Jun untuk merawat rumah serta menyiapkan sarapan untuk Kayong, putri mereka. Meski sebagian besar waktu Jun dihabiskan sebagai bapak rumah tangga, dirinya melakukannya dengan serius. Dia memulai pagi hari dengan membangunkan Kayong dan memasakkan sarapan untuknya. Selama sarapan, Jun meminta maaf kepada Kayong karena tidak mampu membelikan piano untuknya. Kayong ini anak yang baik, dia memahami keterbatasan ayahnya. Dia bahkan berencana untuk mengikuti kompetisi musikal dan berharap bisa membeli piano dari hadiah yang diperoleh jika dia menang. Setelah Kayong berangkat sekolah, Jun kembali ke pekerjaan menggambar komiknya. Dia merokok sejenak di depan jendela dan mencoba mencari inspirasi. Akhirnya, dia berhasil menyelesaikan gambar cerita komiknya dan segera mengirimkannya ke editor. Kemudian, dia melanjutkan membersihkan rumah mulai dari menyapu lantai, mengatur tempat tidur, mencuci baju, dan pekerjaan rumah yang lain. Saat sarapan, Jun menonton berita di televisi. Kebetulan berita hari itu melaporkan seorang agen rahasia dari NIS telah dibunuh. Korban ini ditemukan di tepi pantai dengan mata yang sudah diambil oleh pelaku. Melihat berita itu membuat Jun prihatin dengan peningkatan kriminalitas akhir-akhir ini. Tak lama kemudian, dia menerima notifikasi di ponselnya dari tempat dia mengirim komik buatannya. Ternyata itu adalah komentar negatif tentang komik yang baru saja dia unggah. Sementara itu, pada perjalanan menuju ke sekolah, Kayong meredakan kebosanannya dengan mendengarkan musik melalui headphone. Dia memutarnya begitu keras hingga nyaris mengalami kecelakaan karena kurangnya kewaspadaan. Namun untungnya, Jung yang kebetulan sedang dalam perjalanan untuk berbelanja berhasil mencegah terjadinya kecelakaan itu. Dia lalu memarahi anaknya agar tidak memutar musik terlalu keras lagi. Di taman, Kayong menyarankan Jun tentang komik terbarunya yang telah menerima banyak kritik. Kayong memberikan ide bahwa Jun sebaiknya menciptakan karya berdasarkan ide-idenya sendiri atau pengalamannya. Dengan cara ini, komik ayahnya akan lebih disukai oleh banyak orang. Kemudian, Jun merenungi saran dari Kayong dan mempertimbangkan menciptakan cerita baru berdasarkan pengalaman hidupnya. Namun tiba-tiba, teleponnya berdering. Jun mendapatkan kabar buruk di mana dia diminta untuk menghentikan serial komik karena banyak pembaca yang tidak puas dan banyak komentar negatif. Berita ini membuat Jun kaget karena sekarang ini dia sudah tidak memiliki pekerjaan. Setelah itu, Jun mencoba mencari pekerjaan di proyek konstruksi sebagai pekerja kasar. Meski tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar, Jun tetap diterima. Namun, dia seringkali dimarahi oleh mandor karena tidak bisa bekerja dengan baik. 저 자식만은 이 새끼를 그냥. 너 지금 뭐라고 했어? 야, 이 새끼야. Setelah hari kerja yang melelahkan, Jun pulang dan beristirahat sambil menikmati soju dan menonton program motivasi bisnis di TV. Melihat orang lain sukses, membuat Jun merasa iri dan berpikir mengapa dia tidak bisa meraih kesuksesan serupa. Malam itu dia kembali ke ruangan kerjanya dan membaca komentar negatif yang ditargetkan kepada komiknya. Dia mempertimbangkan lagi saran dari Kayong yang akhirnya memutuskan untuk berani menulis tentang pengalamannya sebagai agen rahasia dalam komik terbarunya. Komik ini akan berfokus pada program rahasia bernama The Shield.
yang bertujuan untuk menciptakan pembunuh terbaik. Di sini Jun bekerja sepanjang malam hingga ketiduran. Pagi pun tiba, Mina telah menyiapkan sarapan pagi untuknya. Ternyata Mina sengaja membaca komik baru Jun saat dia tertidur, dan dia pun terkesan dengan kekuatan ceritanya. Mina begitu yakin bahwa komik ini akan menjadi viral sehingga dia mengirimkannya ke editor tanpa sepengetahuan Jun. Jun kaget mendengar ini. Tanpa disadarinya, dia telah membocorkan rahasia negara tentang program The Shield. Kemudian dia pergi segera ke kantor untuk meminta editor mencabut komiknya agar tidak beredar. Namun sayangnya sudah terlambat. Komiknya sudah menjadi viral dan editor malah mendorong Jun untuk melanjutkan serial baru ini. Bahkan editor memberikan judul mencolok untuk komik ini yang berjudul Agen Rahasia Jun. Jun tidak berhasil membujuk editor untuk mencabut komiknya, dan hal ini membuat dia sangat frustasi. Dia pulang dengan hati penuh rasa bersalah, dan di dalam perjalanan pulang, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Di sini Jun ingat bahwa Kayong tidak membawa payung. Dia pun segera pergi menjemput Kayong di gerbang sekolah. Namun dia melihat Kayong mendapatkan tumpangan dari temannya yang kebetulan berasal dari keluarga kaya dan naik mobil mewah. Melihat kesuksesan ayah dari teman Kayong membuat Jun merenung. Dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan berjalan di bawah hujan. Setibanya di rumah, Jun menemukan bahwa kamar anaknya terkena hujan karena jendela lupa ditutup. Di sini, Jun merasa sangat gagal sebagai seorang ayah karena tidak bisa membahagiakan keluarganya. Saat merapikan kamar anaknya yang basah oleh air hujan, Jun tidak sengaja menemukan sebuah lirik lagu yang dibuat oleh Kayong. Inti dari lirik lagu buatan Kayong berisi curahan hati tentang kehidupan sulit dan masalah ekonomi keluarga. Saat membaca ini, Jun menjadi semakin sedih. Jun kembali ke ruangan kerjanya dan memutuskan untuk melanjutkan cerita di komik barunya yang berjudul Agen Rahasia Jun. Dan dia siap dengan segala resikonya. Dalam cerita lanjutan ini, fokusnya adalah pada misi Jun dalam menangkap Jason, si mafia di Rusia. Setelah cerita ini diunggah, karya Jun kembali mendapatkan perhatian dan meraih peringkat teratas hanya dalam semalam. Semua ini berkat alur cerita yang semakin menarik. Akhirnya, Jun menerima royalti dari karyanya dan menggunakan pendapatan itu untuk membelikan piano baru bagi Kayong. Sementara itu, kita beralih ke Dakjo. Dia mengunjungi sebuah warnet karena ada indikasi adanya seorang hacker yang meretas situs pemerintahan Korea Selatan. Di sini pemilik warnet tampak takut kepada Dokjo yang diketahui sebagai seorang agen rahasia malah mengunjungi warnetnya. Dokjo kemudian diperlihatkan ke komputer yang dipakai untuk meretas situs pemerintah, yang ternyata itu sedang digunakan oleh dua anak untuk bermain game. Dua anak ini terbukti berbakat dalam meretas dan mereka tetap tenang meski tahu telah melakukan kesalahan. Alih-alih takut, mereka malah mengejek Dokjo yang tidak tampak seperti agen rahasia. Dan mereka menyebutkan bahwa karakter agen rahasia yang mereka baca di komik tampak lebih keren daripada Dokjo. Tidak mau diremehkan, Dokjo pun menunjukkan kartu namanya kepada dua anak itu. Mereka tampak terkejut saat melihat nama Dokjo sama dengan karakter di komik yang dikenal sebagai Komandan The Shield. Di sini, Dokjo pun tambah terkejut. Bagaimana bisa mereka tahu tentang kepemimpinannya di The Shield, program yang seharusnya sangat dirahasiakan. Dua bocil ini kemudian menunjukkan komik yang sedang viral kepada Dokjo. Setelah melihatnya, Dokjo segera kembali ke markas NIS untuk melaporkan temuannya pada atasan-atasannya. Para petinggi NIS pun tampak terkejut mengetahui bahwa rahasia negara mereka telah bocor lewat cerita komik. Di sini muncul pertanyaan mengenai identitas penulis komik oleh kelompok tertinggi NIS. Dugaan mereka pun segera jatuh kepada Jun yang seharusnya telah meninggal 15 tahun yang lalu. Tapi waktu itu jenazahnya tidak pernah ditemukan. Karena ini, mereka memerintahkan Dokjo untuk melacak dan menangkap penulis komik webtoon ini. Keamanan negara menjadi perhatian utama, terlebih setelah kejadian pembunuhan terhadap salah satu anggota mereka yang matanya dicongkel.
Dengan misi baru dalam genggamannya, Dokjo bergegas untuk mencari penulis komik webtoon itu. Keesokan harinya, di jalanan kota Seoul, ada seseorang bernama Chul. Julian Chul adalah seorang lulusan dari program The Shield. Kini, dia juga menjadi agen rahasia. Pagi itu, dia menyamar sebagai pengemis untuk mengawasi jalanan. Saat menjalani tugasnya, tiba-tiba 2 siswa SMA mendekatinya karena mereka penasaran dengan pengemis tampan ini. Tiba-tiba telepon Julian berdering dan ternyata itu panggilan dari Dokjo. Panggilan itu mengirimkan Julian dalam misi untuk segera menuju kantor penerbitan komik dan menangkap penulis komik berjudul Agen Rahasia Jun. Mendengar ini, Julian terkejut karena mendengar Jun yang merupakan idolanya ternyata masih hidup. Julian pun dijemput oleh sekelompok mobil NIS dan dibawa ke kantor penerbit komik. 깜짝이야. 이 사람 아는 사람입니까? 어디서 많이 본 것 같긴 한데. 자세히 봐! Awalnya, editor komik tidak mengenali Jun dari foto masa mudanya. Namun setelah memperhatikan lebih dekat, dia sadar bahwa foto itu adalah penulis komik yang mereka cari bernama Jun. Kemudian, NIS memberitahu editor bahwa Jun sebenarnya adalah agen rahasia. Setelah itu, editor dipaksa untuk membantu NIS menemukan Jun dengan menelponnya. Sinyal telepon ini kemudian dilacak oleh NIS untuk mengetahui posisi Jun. Setelah panggilan selesai, Jun terkejut melihat sekelompok mobil NIS mendatangi proyek bangunan tempat dia bekerja. Dia pun buru-buru berlindung di toilet dan berhasil mengalahkan beberapa agen NIS yang mengikutinya ke sana. 그놈이야, 쫓아가! 잡아! Setelah itu, Jun melarikan diri dengan taksi ke rumahnya. Di rumah, Jun memanggil istrinya yang saat itu sedang mengajar di studio lukis. Dia mengajak Mina untuk kabur ke luar negeri karena dia sekarang menjadi buronan dan mengaku bahwa kisah yang dia tulis dalam komik adalah kisah hidupnya sebagai agen rahasia. Namun Mina tidak percaya dan menutup telepon karena dia saat ini sedang mengajar. 닥쳐! 내가 암살용 준이라니까? 여보, 안 믿네, 씨. 내가 준이야! Saat Jun mencoba menemukan cara untuk meyakinkan keluarganya, rumahnya digerebek oleh NIS dan pertarungan sengit pun berlangsung. Setelah telah lama diperkirakan telah meninggal oleh NIS, Jun akhirnya bertemu kembali dengan Chul yang merupakan juniornya yang dulu selalu mengidolakannya. Sayangnya, Jun yang lengah justru berhasil dilumpuhkan oleh Jungdo. Dia dilumpuhkan dengan alat pengejut listrik sehingga akhirnya Jun pun tertangkap. Perhatian kemudian berpindah ke Pak Editor yang baru saja membantu NIS menangkap Jun. Dia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa Jun ini ternyata adalah agen rahasia. Ketika dia kembali ke kantornya untuk bekerja seperti biasa, dia kaget ada sekelompok gangster yang merusak seluruh isi kantornya. Ternyata gangster itu adalah bawahan Jason yang sedang mencari Jun dengan tujuan balas dendam. Di sini Jason tidak ragu untuk menyiksa editor itu agar mau membocorkan tempat tinggal Jun. 아, 우리 웹툰에 나왔던 그 제이슨? Saat ini kita berlokasi di markas NIS. Di dalam markas, Jun sedang diperiksa oleh pihak NIS karena sulit menerima kenyataan bahwa Jun yang mereka kira telah meninggal 15 tahun yang lalu ternyata malah menjadi penulis komik yang miskin. NIS pun merasa kecewa karena rahasia negara harus dibongkar oleh Jun hanya untuk mendapatkan sejumlah uang yang kecil. Jun sendiri mengakui bahwa dia terpaksa mempublikasikan rahasia negara lewat cerita komiknya itu karena masalah ekonomi yang menghimpitnya. Situasi di ruangan interogasi pun menjadi tegang saat Dokjo dan Jungdo emosi mendengar pengakuan Jun. Kedua komandan ini pun ditenangkan dan dikeluarkan dari ruangan interogasi. Sementara seseorang bernama Chul terus berjaga di dalam. Tak lama kemudian ponsel Jun berdering yang ternyata itu adalah panggilan telepon dari Mina. Jason memberitahu kepada Jun bahwa jika ingin istrinya selamat, maka Jun harus membawa Dokjo komandan The Shield yang pernah menyiksa Simon adik Jason hingga tewas.
구룡탄 국장 데리고 지금 구룡탄을로 와. Karena mendapatkan ancaman dari Jason, Jun harus kembali menggunakan keterampilan lamanya sebagai agen rahasia. 무슨 일 있었는데? 저도 하나만. 머리에 구멍 뚫리는 거 보고 Dia 싶어. pun terpaksa untuk menculik Dokjo dan membawanya kepada Jason demi keselamatan istrinya. Dalam perjalanan menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Jason, agen-agen NIS yang terus membayanginya memaksa Jun untuk melumpuhkan mereka terlebih dahulu. Setelah berhasil melumpuhkan agen-agen NIS, Jun pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah Jun pergi, anak buah Jason tiba di lokasi pertempuran tadi. Dengan kejam, anak buah Jason membunuh semua agen NIS yang pingsan dan memastikan pertukaran mereka tidak diganggu. Di kantor editor, meskipun komik karya Jun telah dilarang beredar, sang editor yang sangat dibutakan oleh uang memutuskan untuk menerbitkan cerita lanjutan dari Jun. Disinilah bagaimana kisah Simon yang tewas saat diinterogasi oleh Dokjo pun terungkap. Jason yang membaca cerita itu semakin membenci Dokjo. Di tempat lain, Komandan Hyung-do tiba di lokasi di mana anak buahnya dibantai. Dia mengira jika itu perbuatan Jun dan memerintahkan anak buahnya untuk menculik anak Jun sebagai ganti agar Jun menyerahkan diri. Di saat yang sama, saat Jun hampir sampai di tempat pertukaran, pihak NIS yang terus mengejarnya pun berhasil menculik Kayon. Mereka mengancam Jun jika dia tidak segera menyerahkan diri, nyawa anaknya akan menjadi taruhannya. Jun pun menemui dilema besar. Dia berada di persimpangan pilihan yang sulit antara menepati janji pada Jason atau menyelamatkan anaknya. Namun, Jun memiliki rencana cerdik. Dia akan menepati janji kepada Jason dengan datang ke tempat pertukaran tepat waktu, sekalipun hanya sebentar. Sementara itu, Ni sedang menyandra Kayong di hotel. Mereka menunggu kedatangan Jun untuk menjemput anaknya. Namun Chul yang tidak setuju dengan metode NIS yang melibatkan anak Jun sebagai sandra, dia pun diam-diam berniat membebaskan Kayong dan berhasil melakukannya diam-diam. Dia pun menghubungi Jun untuk mengatur pertemuan di pantai terdekat. Di pantai itu, Jun bertemu dengan Chul yang membantu membebaskan anaknya dan menjelaskan akar masalah yang terjadi pada dirinya dengan Dokjo. Dengan penjelasan dari Jun, mereka akhirnya mengetahui mengapa Jun ini nekat menciptakan cerita komik viral itu. Dokjo dan Chul akhirnya menyadari betapa kerasnya kehidupan Jun sebagai komikus yang berada dalam kemiskinan. Mereka memutuskan untuk membantu Jun menyelamatkan Mina yang disandra oleh Jason. Sebelum berangkat ke medan perang, Dokjo mengajak mereka sejenak ke rumahnya untuk merancang strategi. Di sana mereka merumuskan skenario agar NIS juga terlibat dalam misi ini tanpa menimbulkan kecurigaan kepada Dokjo yang telah membantu Kayong kabur. Chul akan berpura-pura menjadi korban pemukulan Jun. Dan nantinya, Chul menyuruh kesediaan NIS untuk membantu mereka dalam melawan Jason. Lewat beberapa waktu, mereka tiba di gedung tua tempat Jason bersembunyi. Di tempat itulah Kayong mencoba ikut, tetapi dia diberi instruksi untuk tetap berada di dalam mobil. Selanjutnya, Kayong memiliki tugas untuk membuat panggilan video call kepada HP-nya Chul untuk membantu merekam pertemuan itu dari kejauhan, dengan tujuan menjelaskan kepada NIS bahwa musuh sebenarnya adalah Jason, bukanlah Jun. Dalam pertukaran ini, Jason meminta supaya Dokjo disiksa dengan cara yang sama seperti Simon adiknya, yaitu dengan duduk di kursi listrik bertegangan tinggi. Beruntunglah berkat rekaman video call, NIS akhirnya sadar bahwa Jason adalah musuh sungguhan yang selama ini mereka cari. Pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran itu, Jun terpaksa ikut bertempur demi keluarga dan negaranya. Di sini dia berhasil membantu NIS meringkus Jason yang merupakan target buronan Interpol.
Beberapa hari setelah penangkapan Jason, Jun menerima tawaran dari Nis untuk kembali berdinas bagi negaranya. Namun dia menolak tawaran itu. Bagi Jun, menjadi penulis komik adalah mimpinya sejak kecil. Meskipun pendapatannya tidak sebanyak di Nis, dia yakin bahwa suatu hari nanti karyanya akan membuahkan hasil. Apalagi kini dia didukung penuh oleh keluarganya. Dan film pun tamat.